Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resu Alifah Jahara dengan NIM 202101000112. Di sini saya dari kelas SD 21A akan memberikan dan menjelaskan tanggapan dari studi kasus yang dialami oleh Bapak Hasan sebagai seorang pengusaha muslim yang mendapatkan tawaran besar dari perusahaan asing yang memproduksi produk yang tidak halal juga berpotensi merusak lingkungan. Di sini saya akan menanggapi apa yang harusnya Bapak Hasan sikapi dari tawaran tersebut, dan di sini saya juga akan memberikan argumen yang mendalam mengenai keputusan yang sebaiknya diambil oleh Bapak Hasan serta implikasi bagi untuk berkelanjutan usaha yang tanggung jawab sosial. Baik, Bapak Hasan sebagai seorang pengusaha muslim tentunya akan menghadapi kedilemaan di mana tawaran besar ini tentunya mungkin akan membawa manfaat secara finansial ekonomi untuk perusahaan Pak Hasan sendiri. Namun jika dilihat dari kacamata Islam atau dari kacamata agama, ini sangat mengorbankan prinsip-prinsip halal dan berkelanjutan lingkungan. Nah, berdasarkan etika bisnis dalam Islam, ada beberapa pertimbangan yang penting untuk dipikirkan. Pertimbangan pertama yaitu mengenai prinsip halal dalam Islam. Prinsip halal dalam Islam bukan hanya sekedar makanan dan minuman saja, tetapi juga mencakup kegiatan bisnis, itu juga termasuk dari prinsip halal dalam Islam. Prinsip halal dalam Islam juga mencakup semua aktivitas, termasuk bisnis ini juga. Nah, prinsip usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka tentunya produk yang dihasilkan juga harus semestinya produk yang baik, yang bermanfaat, bukan yang haram, apalagi yang merusak lingkungan. Itu tentunya tidak dianjurkan atau tidak dianjurkan oleh ajaran Islam. Sesuai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi jika sesuatu itu tidak baik, maka Allah tidak akan terima. Nah, hal ini menunjukkan bahwa Bapak Hasan sebagai pengusaha muslim harus memilih bisnis yang halal, yang sesuai dengan nilai-nilai agama atau sesuai dengan syariat Islam. Jika Bapak Hasan menerima tawaran tersebut, maka dia akan melanggar prinsip halal ini yang dapat mengurangi berkah dari usahanya itu. Keberkahan menurut Islam tidak hanya diukur dari segi material saja, tetapi menerangi ketenangan jiwa, keridhaan Allah, juga menolak bisnis yang melibatkan produk tidak halal yang akan membantu menjaga keberkahan tersebut. Yang kedua yaitu mengenai etika lingkungan dalam Islam. Islam juga sangat menekankan tanggung jawab pada manusia untuk menjaga lingkungan. Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 31 memerintahkan bahwasanya yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Prinsip ini menunjukkan bahwa menjaga lingkungan adalah tugas kita sebagai makhluk yang ada di bumi, atau sebagai amanah yang harus dijalankan oleh setiap muslim. Memasuki bisnis yang menghasilkan produk yang merusak lingkungan tidak hanya bertentangan dengan Islam, tetapi juga dapat menyebabkan dampak jangka panjang mengenai masyarakat dan generasi mendatang atau akan merusak lingkungan. Jika Bapak Hasan menerima tawaran tersebut, dia mungkin mendapat keuntungan yang besar, tetapi dia akan berkontribusi pada kerusakan lingkungan atau akan merusak lingkungan. Kerusakan ini dalam jangka panjang dapat merusak reputasi bisnisnya dan berpotensi menimbulkan masalah hukum serta sosial. Prinsip ketiga yaitu mengenai tanggung jawab sosial. Dalam Islam, bisnis juga harus memperhatikan masalah, yaitu harus memperhatikan kemaslahatan. Ya, kemaslahatan ini seorang pengusaha muslim memiliki tanggung jawab sosial untuk tidak hanya mencari finansial atau ekonomi saja, atau tidak hanya mencari keuntungan saja, tetapi harus juga memperhatikan kemaslahatan atau keberkahan itu sendiri, yang mempertimbangkan dampak bisnisnya terhadap masyarakat luas, terhadap lingkungan juga. Dalam hal ini, produk yang tidak halal dan berpotensi merusak lingkungan akan berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dan prinsip yang keempat yaitu mengenai keberlanjutan usaha.
Keputusan Bapak Hasan untuk menolak tawaran bisnis tersebut mungkin terlihat sebagai kehilangan kesempatan karena tidak jadi mendapat keuntungan yang besar. Tetapi dari perspektif berkelanjutan, dari perspektif agama, ini adalah langkah yang tepat. Usaha yang didasarkan pada prinsip-prinsip yang kuat seperti halal dan keberlanjutan lingkungan akan memberikan fondasi yang kokoh, yang dimana pastinya masyarakat luar akan melihat, oh ternyata perusahaan Bapak Hasan ini perusahaan yang baik dan juga memperhatikan lingkungan. Ini akan memberikan nada keharuman untuk ke perusahaan Pak Hasan ini ya. Di sisi lain, mengorbankan prinsip ini demi keuntungan finansial jangka pendek dapat merusak keberlanjutan usaha dalam jangka panjang, baik dari sisi spiritual, reputasi maupun relasi bisnis. Seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya ketika Pak Hasan bersikukuh untuk melanjutkan bisnisnya, maka bisnis Pak Hasan ini akan tercoreng nama baiknya ya. Dan prinsip kelima yaitu mengenai solusi alternatif. Bapak Hasan dapat mencari solusi alternatif dengan bermitra dengan perusahaan yang memproduksi produk halal dan ramah lingkungan. Dengan demikian, Pak Hasan ini tidak hanya mengembangkan usahanya dan berkorban untuk prinsip-prinsip Islam. Selain itu, ia dapat memanfaatkan momentum untuk mempromosikan bisnis yang mendukung keberlanjutan dan tidak harus merusak lingkungan. Selain itu, ini juga bisa memanfaatkan tren global yang semakin memperhatikan etika bisnis dan tanggung jawab lingkungan. Nah, dari pernyataan saya tersebut, maka bisa kita simpulkan bahwa Bapak Hasan ini seharusnya menolak tawaran dari perusahaan yang produksi produk tidak halal dan merusak lingkungan. Keputusan ini didasarkan pada kewajiban untuk menjalani usaha yang sesuai dengan syariat Islam, dan juga menjaga lingkungan, memenuhi tanggung jawab sosial, meskipun pada risiko finansial atau kehilangan peluang mendapatkan keuntungan yang besar. Keputusan ini akan menjaga keberkahan dan kemaslahatan bagi perusahaan Pak Hasan ini sendiri dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan. Mungkin itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila dalam jawaban yang saya berikan terdapat kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.